Selamat datang di channel Delima Code. Kali ini saya akan melakukan demo sistem pendukung keputusan dengan metode AHP SAW berbasis web. Studi kasus kali ini adalah seleksi customer terloyal pada sebuah perusahaan. Aplikasi ini dibangun dengan framework CodeIgniter 3 dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 8.0. Untuk databasenya kita pakai MySQL 5.7. Fitur pertama yang ada dalam aplikasi ini adalah fitur login. Fitur login digunakan admin untuk melakukan login ke dalam sistem. Di sini kita memasukkan username, password, lalu tekan tombol login. Jika username dan passwordnya salah, maka sistem akan memunculkan notifikasi username atau password salah. Jika username dan passwordnya benar, maka sistem akan masuk ke halaman admin. Jika kita tekan tombol logout yang ada di sebelah kanan, maka sistem akan menghapus session login dan memunculkan notifikasi Anda berhasil logout. Untuk passwordnya sendiri sudah menggunakan enkripsi SSH1, jadi aman. Setelah kita berhasil login, terdapat 5 menu yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada data kriteria, kemudian ada penilaian kriteria, kemudian ada data alternatif, pencarian keputusan, dan riwayat keputusan. Di menu pertama, data kriteria, terdapat 3 fitur yang bisa kita gunakan. Yang pertama, tambah data, kemudian tombol edit data, dan tombol hapus data. Studi kasus kali ini kita pakai 4 kriteria dengan semuanya bertipe benefit. Untuk menambahkan data kriteria, kita bisa isi form tambah data kriteria yang ada di sebelah sini. Jadi contoh, ketika kita ingin mengisi kriteria baru, ini misalnya kode terakhirnya adalah K4, maka kita input kode berikutnya berarti K5. Kemudian untuk namanya kita bisa random dulu. Setelah itu labelnya kita bisa isi benefit atau cost. Kemudian kita bisa klik tombol tambah data, maka data akan otomatis masuk ke tabel data kriteria. Kemudian untuk mengedit data kriterianya, kita bisa klik tombol aksi edit yang ada di sebelah kanan. Kemudian kita bisa update data yang ingin kita rubah. Misalnya ini labelnya mau dirubah jadi cost. Kemudian setelah data yang ingin diupdate kita rubah, kita bisa klik simpan perubahan. Maka sistem akan otomatis menyimpan data yang telah diupdate. Kemudian untuk menghapus data kriterianya, kita bisa klik tombol hapus yang ada di sebelah kanan. Kemudian konfirmasi tindakan kita, lalu tekan OK. Nah, maka data akan otomatis terhapus. Setelah kriteria siap, selanjutnya kita atur penilaian kriteria di menu penilaian kriteria. Di sini, admin menentukan nilai kepentingan antar kriteria sesuai skala metode AHP. Jadi contoh, di sini kita punya 4 kriteria yang akan dibandingkan. Ini misalnya K1 frekuensi transaksi, kita bandingkan dengan K1 frekuensi transaksi juga. Karena ini adalah kriteria yang sama, maka kita pilih penilaiannya adalah sama penting. Nah, lain ceritanya kalau misalnya ini kita bandingkan K1 frekuensi transaksi dengan K2 total nominal transaksi. Ini kita bisa pilih penilaian yang lain sesuai dengan preferensi atau kehendak dari pemangku keputusan. Setelah kita men-setting semua kepentingan antara kriteria dari kriteria 1 ke kriteria yang lain, selanjutnya kita klik tombol simpan. Setelah menilai kepentingan antara kriteria, kita bisa melakukan setting data alternatif. Data alternatif sendiri adalah data objek yang akan kita nilai. Dalam kasus kali ini, data alternatifnya adalah data customer, yang isinya ada nama, alamat, nomor telepon, dan kode alternatifnya. Kemudian terdapat juga penilaian alternatif terhadap kriteria. Nah, untuk menambahkan data alternatif, kita bisa klik tombol tambah data. Selanjutnya kita bisa isi form tambah data yang telah disediakan. Jadi contohnya ini kode alternatifnya kita bisa isi, namanya kita bisa isi random dulu, nomor teleponnya juga, dan alamatnya juga kita bisa random dulu. Nah, kemudian kita nilai alternatifnya terhadap kriterianya.
Nah, untuk penilaian alternatifnya sendiri pada studi kasus kali ini menggunakan 4 sub kriteria dengan format penilaian skala ordinal 1 sampai 4, mulai dari kurang sampai dengan sangat baik. Jadi contoh di sini kita bisa nilai frekuensi transaksinya mungkin baik, total nominal transaksinya baik, respon terhadap promosinya baik, dan lama menjadi pelanggannya kita bisa isi sangat baik. Kemudian kita bisa klik tombol simpan. Maka data akan otomatis masuk ke tabel data alternatif. Kenapa data alternatif ini berdiri 4 baris? Karena tiap data alternatif ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus berdiri sesuai dengan jumlah kriteria yang kita punya. Jadi misal ini kenapa ada 4? Karena kita hanya punya 4 kriteria. Jadi kalau misalnya kita punya 5 kriteria, misal ini kita masukkan kriteria baru dulu. Nah, di sini akan muncul 5 opsi penilaian kriterianya sesuai dengan jumlah kriteria yang kita punya. Nah, kemudian untuk mengedit data alternatifnya, kita bisa klik tombol edit yang ada di sini. Jadi contoh, ketika kita ingin mengedit data alternatif pada customer 1, kita ingin merubah penilaiannya terhadap kriteria 2, kita bisa pilih edit yang ada di sini. Nah, kemudian kita bisa ganti nilainya sesuai dengan data di lapangan. Setelah kita edit, kita bisa pilih tombol simpan perubahan. Maka data akan otomatis dirubah. Nah, untuk menghapus data alternatifnya ini, kita hanya perlu pilih salah satu dari 4 penilaian yang ada sesuai dengan jumlah kriterianya. Nah, sekali lagi, kenapa ini bisa langsung menghapus semuanya? Karena data alternatif harus berdiri seiringan dengan data kriteria. Seperti itu. Jadi kalau dia dihapus satu, ya dia nggak bisa berdiri cuman punya dengan 3 kriteria. Jadi ketika klik tombol hapus, ini akan menghapus keseluruhan penilaian alternatif terhadap kriterianya. Nah, kemudian jika admin keberatan untuk menghapus data ini satu persatu, tersedia juga opsi untuk truncate. Jadi ketika kita klik tombol truncate ini, maka data akan otomatis dihapus semua. Nah, untuk menambahkannya lagi juga kita tidak perlu nambahin satu-satu. Kita bisa pakai opsi upload data. Nah, opsi upload data ini menggunakan Excel yang sudah diformat sesuai dengan bentuk tabel data alternatif. Kurang lebih bentuknya seperti ini untuk Excel-nya. Nah, jadi di Excel-nya sendiri terdapat kolom kode, nama, nomor telepon, alamat, dan penilaian alternatif terhadap kriterianya. Nah, di sini kan ada 4 penilaian karena kita hanya punya 4 kriteria. Tapi kalau ternyata kita punya 5 atau 6 kriteria, kita bisa masukkan penilaiannya di kolom selanjutnya. Seperti itu, sesuai dengan berapa banyak kriteria yang kita punya dan berapa banyak alternatif atau data customer yang kita punya. Nah, ini bisa pilih tombol upload, kita klik aja, maka data akan otomatis terkirim ke tabel data alternatif. Nah, setelah kita men-setting data alternatifnya, selanjutnya kita masuk ke menu utama dari aplikasi ini, yaitu menu pencarian keputusan. Nah, pencarian keputusannya sendiri dilakukan dengan metode AHP SAW. Hasil seleksi ditampilkan dalam format perankingan dengan nilai skor sebagai dasar perankingan. Terdapat juga fitur simpan yang dapat digunakan admin untuk menyimpan hasil keputusan. Nah, di dalam menu pencarian keputusan ini juga terdapat tab panel yang berfungsi untuk menampilkan langkah-langkah perhitungan seleksi dengan metode AHP SAW. Jadi ini ada tab matriks penilaian kriteria, normalisasi, terus data alternatifnya, matriks ternormalisasi alternatifnya, matriks terbobotnya, dan terakhir hasil perankingannya. Nah, kita juga bisa
pilih tombol simpan hasil ini untuk menyimpan hasil perankingan yang telah kita lakukan. Nah, di menu terakhir ada menu riwayat keputusan. Nah, menu ini digunakan admin untuk melihat hasil seleksi sebelumnya yang telah disimpan saat melakukan aktivitas pencarian keputusan. Nah, jadi ini fungsinya untuk dokumentasi. Jadi misal dalam sebuah studi kasus kita bagi dalam 4 kuartal gitu, misalnya Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, di Q1 mungkin kita punya 15 customer, di Q2 kita punya 25 customer, di Q3 kita punya 50 customer, dan di Q4 kita punya 100 customer gitu. Nah, itu kita bisa lihat melalui dokumentasi yang telah disimpan, itu siapa-siapa saja yang konsisten untuk masuk di 10 besar customer terloyal kita. Nah, dari orang-orang yang konsisten inilah yang mungkin bisa kita kasih reward ke depannya untuk menjaga hubungan antara customer dan perusahaan, seperti itu. Nah, kurang lebih aplikasinya seperti itu. Kelebihan aplikasi ini adalah sistemnya sudah modular dan dinamis. Jadi kita bisa masukkan data kriteria sebanyak apapun dan data alternatif sebanyak apapun tergantung dari kondisi di lapangan. Kemudian datanya sendiri sudah modular, jadi untuk melakukan modifikasi itu akan jauh lebih mudah. Nah, terakhir untuk kelebihan terakhirnya adalah sistem juga sudah menggunakan format Docker. Jadi untuk yang terbiasa menggunakan Docker, kalian tinggal compose up dan sistem bisa digunakan. Nah, untuk kekurangan aplikasi ini sendiri adalah sistem mobilenya masih kurang rapi. Jadi karena sistem ini didesain untuk web, maka kita mengabaikan untuk desain mobilenya. Jadi meskipun ini responsif, tapi penampilannya masih kurang rapi gitu. Nah, selanjutnya juga flow untuk pengolahan datanya masih sangat ketat. Misal contoh, saat kita memasukkan data kriteria baru, ini kita harus menilai ulang penilaian kriterianya dari 1 sampai terakhir. Kemudian pada data alternatifnya juga kita harus menginput ulang. Karena sekali lagi, data alternatif ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi contoh di sini kan kita sudah punya 5 kriteria, sedangkan di sini kita hanya punya 4 data kriteria. Jadi ini harus dikosongkan lagi, ditranslate lagi, dan kemudian baru diinput data yang baru. Data Excel-nya ini yang sudah disesuaikan dengan jumlah kriteria kita, atau kalau adminnya mau tambahnya satu persatu juga bisa melalui ini. Nah, kekurangan dari aplikasi ini sendiri juga didasari dari penggunaan algoritma. Jadi karena kita menggunakan algoritma, maka proses kelola datanya harus sistematis dan sesuai dengan flow. Namun, untuk semua kekurangan ini bisa diatasi, tinggal kalian order aja versi customnya. Nah, ini adalah versi base modelnya seperti ini. Tapi kalau kalian ingin custom atau tambah fitur atau memperbaiki kekurangan-kekurangan yang tadi setelah disebutkan, kalian bisa langsung WhatsApp aja ke link yang ada di deskripsi. Sekian demo kali ini, Delimakut pamit.